Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen perbankan syariah dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang laporan keuangan Bank Syariah. Saya Rudi Firmansyah sebagai moderator sekaligus penyaji dan teman saya Imas Duyanto sebagai penyaji, Wina Triana Mareta sebagai penyaji, Liwaul Islamiyah sebagai penyaji, dan Toibah sebagai penyaji. Baik, langsung saja ke materi pertama. Next. Laporan keuangan neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki Bank Syariah serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Adapun unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan diantaranya adalah aset, kewajiban, dana syirkah, temporer, dan ekuitas. Next. Laporan keuangan neraca. 1. Aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. 2. Kewajiban. Kewajiban merupakan hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. 3. Daya syirkah temporer. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. 4. Ekuitas. Ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca. Lanjutkan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. B. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba adalah penghasilan, beban, hak pihak ketiga atas bagi hasil dan zakat. Lanjut. Laporan laba rugi. Yang pertama, penghasilan. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kedua, zakat. Zakat adalah besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk periode akuntansi penghitungan zakat. Yang ketiga, beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanaman modal. Yang keempat, hak pihak ketiga atas hasil bagi. Hak pihak ketiga atas bagi hasil adalah bagian bagi hasil pemilik dana atau keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. C. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Tujuan dari penyusunan laporan ekuitas ini adalah untuk mengetahui ekuitas terakhir pada akhir periode akuntansi tertentu yang merupakan
klaim pemilik atas penyertaan modalnya dalam perusahaan. Lanjut. D. Laporan arus kas adalah suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Tujuan menyajikan laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang ke E adalah laporan perubahan dana investasi terikat yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah sebagai laporan dalam menjalankan amanah dalam menjalankan pengelolaan dana. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi. Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat dan sejenisnya adalah dana yang diterima bank syariah sebagai agen investasi. Dan dana yang ditarik oleh pemilik dana investasi terikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemiliknya. Next. Yang ke F adalah laporan rekonsiliasi pendataan dan bagi hasil. Laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendataan pendapatan dibagi hasil kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. G. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Secara khusus, laporan ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dana zakat yang berasal dari wajib zakat atau muzaki, yaitu zakat dari dalam entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas syariah. Yang kedua, penggunaan zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir, miskin, rikob, gharib, orang yang terlilit utang, mu'allaf, fisabilillah, ibnu sabil, atau orang yang dalam perjalanan, dan amil. Yang ketiga, kenaikan dan penurunan dana zakat. Dan yang keempat, saldo awal dana zakat. Yang kelima, saldo akhir dana zakat. Next. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Penyajian laporan keuangan syariah dijelaskan bahwa entitas syariah menyajikan laporan sumber dana, penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan yang pertama, sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengambilan dana, kebijakan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. Kedua, penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Dan yang ketiga, kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan. Keempat, saldo awal dana penggunaan dana kebajikan. Yang kelima, saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.